Dalam video kali ini, saya akan berbagi kepada Anda cerita nyata, sekali lagi yang berhubungan dengan Tapeicho. Semoga kita semua tidak hanya mengetahui mengenai radio doa, tapi juga nih kita yakin akan mantra yang luar biasa ini. Dengan berbagi pengalaman satu sama lain, dan tentunya saya juga berbagi kepada Anda. Semoga kita semakin tahu berterima kasih kepada para Buddha Bodhisattva. Di saat saya berusia masih cukup kecil, sekitar umur 7 tahun kayak gitu, saya pernah ikut acara dari orang tua saya sebagai guru agama Buddha. Beliau ada diundang pergi ke sebuah wihara di tempat yang cukup jauh, di luar dari Jakarta. Saat itu kita ada naik bis ya, bisnya gede banget. Di dalam itu ada banyak murid-murid SMA. Saya pergi bersama dengan kakak saya 2 orang, yang satu cowok, yang satu cewek. Saya itu duduk di dekat jendela. Saya sejak umur 5-6 tahun dapat tasbih dari orang tua karena bisa baca Tapeicho. Saya selalu membawa tasbih itu. Tasbihnya waktu itu bukan seperti ini warna putih, tapi lebih kepada warnanya agak coklat ya. Nah, kayak tasbih kayu, dari kayu gitu buatannya. Saat itu saya pakai tasbih di tangan dong. Saya seperti biasa memang kadang-kadang suka mengisi tasbih ini dengan baca doa. Saya putar gitu kan. Itu orang tua saya memberitahu saya untuk seperti itu. Jadi saya ingat. Lalu di saat kita nih sedang dalam perjalanan menuju ke wihara itu, saya sempat ada memegang tasbih seperti ini. Dan saya sempat ada memejamkan mata seperti kayak bermeditasi lalu berdoa dalam hati seperti itu. Tanpa seorang pun yang kasih tahu atau bimbing harus seperti itu. Karena orang tua saya kan sangat sibuk banget ya, jadi nggak bisa untuk ngasih tahu anaknya begini, begitu terus-terusan. Itu memang harus inisiatif dari kita sendiri. Harus ada ketertarikan dari anak itu sendiri. Akhirnya saya pun memegang dong tasbih seperti ini posisinya. Terus saya kok merasa tiba-tiba kayak saya tuh pengen tidur gitu, kayak pengen merem. Akhirnya saya memejamkan mata, saya langsung seperti mau pejamkan mata sebentar untuk beristirahat. Saya pikir seperti itu kan. Akhirnya saya pun memejamkan mata. Sambil memejamkan mata, saya sambil memegang tasbih seperti ini. Tidak lama kemudian saya mendengar suara yang sangat keras sekali dan saya langsung kaget, saya melekin mata. Saya melihat sebuah kejadian yang sangat luar biasa ya. Mobil bis itu ya, sudah mau jatuh, miring posisinya. Saya melihat sopir itu kayak lompat dari jendela situ dan badan dia itu tuh udah kayak berisi darah gitu loh. Kaca sudah pasti pecah dan isinya darah juga. Saya nggak tahu apa yang terjadi, yang pasti mobilnya itu udah miring begini gitu. Karena saya usianya paling kecil di sana, jadi saya pastinya nggak tahu mesti ngapain ya. Saya cuma diem-diem aja, tidak melakukan banyak pergerakan. Tiba-tiba saya mendengar suara dari orang tua saya. Ibu saya bilang, ya kasih petunjuk kepada kita anak-anaknya untuk turun pelan-pelan gitu loh. Saya mendengar suara dari murid-muridnya ibu. Dia orang seperti memanggil anaknya ibu. Karena kan biar gimana itu kan ada guru mereka ya. Satu-satu kita dibantu turunin. Terus masing-masing itu dicek. Jadi nih pada saat turunin itu saya kan paling terakhir kurang lebih kan. Karena saya paling kecil kan. Saya ngelihat ke bawah. Ini benar-benar posisi tuh mobil kita udah begini. Bawahnya itu ternyata adalah kayak jurang loh. Kebayang dong kalau misalkan nih mobil jatuh, udah pasti kita ya meninggal. Kalau enggak paling beruntung adalah tuh badan kita akan ya banyak luka-luka ya, bahkan bisa lumpuh kali, cacat orangnya. Karena apa nih? Saya ada perhatiin apa sih yang menahan mobil ini kok bisa nggak jatuh ya ke bawah situ ya. Padahal saya turun aja udah susah banget sampai dibantu banget. Karena itu nggak ada tempat berpijak loh, sebenarnya itu udah miring sekali. Bener-bener bawahnya itu udah kayak jurang gitu. Dan saya perhatikan ternyata yang menahan kita itu hanyalah seperti pohon yang tidak besar, sedang doang dan bahkan kecil ya. Kok bisa sih pohon sekecil ini menahan kayak bis sebesar itu dan orang-orang yang ada di dalamnya gitu loh. Tapi karena saya nggak bisa bertanya sama siapa-siapa, udahlah saya diem aja gitu kan. Saya turun, pohonnya udah dibantu selamatin. Begitu kita turun, pasti anak-anaknya ibu dicek dong. Mama saya ada luka. Kakak saya yang cewek ada luka di sebelah sini tangan dia.
kayak agak bolong gitu loh, sampai pakai obat Chinese gitu kan. Dan sampai sekarang masih ada bekasnya ya. Kakak saya yang cowok, dia tidak mengalami luka apapun. Sampai-sampai orang pada bingung kok bisa-bisanya semua kaca lumayan banyak di dalam kantong celana dia. Tapi dia nggak kenapa-napa ya. Habis itu mereka pada cek saya dong. Mereka cek, lihat, cari tidak ada luka sama sekali di tubuh saya. Dan tidak ada pecahan kaca juga. Tidak ada apapun pokoknya. Mereka mungkin bingung kali ya, kok bisa nggak ada luka sama sekali gitu. Tapi ya itulah luar biasanya dari para Buddha Bodhisattva. Sampai detik ini saya nggak bisa lupa kejadian itu. Karena bagi saya itu adalah pengalaman yang benar-benar berbahaya sekali dan hampir saja merenggut nyawa kita semua. Kalau yang saya dengar dari info mereka, sopir itu tuh sebelumnya dia tuh habis minum, terus kayak agak mabok, lalu dia pun bawa kendaraan sehingga otomatis dia tidak berhati-hati, terjadilah kecelakaan itu. Dan dia pun sudah melarikan diri, jadi waktu dia lompat keluar dari kaca itu yang berdarah itu, dia tuh kabur. Dia menyelamatkan diri dia sendiri dulu supaya nggak jatuh ke dalam jurang itu ya. Saya sampai detik ini hanya teringat bahwa semua itu berkat membaca Tapecho. Di saat saya sedang memejamkan mata hingga saya tidur terlelap, di luar daripada kecelakaan yang saya alami sendiri, orang tua saya pernah mengalami. Di saat mama saya ini bacain doa untuk saya, anak-anaknya kadang-kadang kan suka sakit mungkin yang gak jelas kayak gitu kan. Ibu saya tidak selalu pergi ke dokter, tapi ada kalanya beliau itu baca doa. Salah satunya adalah tentu Tapecho. Kerabat keluarga saya dari pihak kakaknya mama saya, itu dia punya kemampuan yang orang bilang katanya kesannya mata dewa kayak begitu kan, dalam arti bisa melihat dewa, maksudnya seperti itu. Ini mereka kayak jodoh ya. Sebelumnya dia nggak sadar waktu menikah sama pihak dari kakaknya mama saya, dia belum kebuka mata batin dia, belum tahu dia ternyata bisa loh gitu kan. Sampai dia mendengar ibu saya berdoa, kurang lebih baca Tapecho, dia pun melihat kayak ke langit gitu kesannya kan, padahal nih ke altar mungkin yang misalkan ibu saya pasang dupa kan kayak gitu, ada tuh asapnya kan. Dia melihat dari kayak asapnya gitu tuh, kayak di langit kesannya tuh banyak banget para Buddha Bodhisattva. Si wanita ini cerita bahwa di saat mama saya baca Tapecho itu langit tuh kayak penuh gitu loh. Dan ternyata di dalam rumah yang ditempati oleh ibu saat itu banyak banget makhluk halusnya, setan yang mengganggu, sehingga anak-anaknya ini pada sakit serentak ya. Para bodhisattva itu sedang membantu untuk menghalau para setan ini. Jadi seperti kayak banyak banget setan, nah ini nih bodhisattva gitu loh, melindungi kita semua dari gangguan setan-setan ini. Jadi seperti kesannya ya menyuruh mereka untuk pergilah kayak begitu. Saat mama saya selesai baca doa Tapecho, para Buddha Bodhisattva kayak udah hilang begitu saja. Dan anak-anaknya mama setiap kali kalau doa pasti sembuh, selalu langsung sembuh kayak begitu. Tapecho ini luar biasa ya. Mama saya dari kecil sudah mengenalkan kepada saya. Saya masih ada ke depan cerita mengenai saya mengalami kecelakaan motor dan lain-lain, akan saya bagikan dalam video selanjutnya. Anda boleh berdoa